Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di PJJ pertemuan ketiga di pembahasan masih seputar ABS. Pertemuan kali ini kita kembali lagi dengan model pembelajaran menggunakan Microsoft Sway. Setelah sebelumnya kita praktek pada stand ABS ya. Oke, cara kerja keseluruhan ABS yang Pak Guru rangkum dan sederhanakan, dan semoga kalian bisa memahami maksud dari penjelasan Pak Guru di pertemuan kali ini. Kita bahas cara kerja rem ABS. Oke, rem ABS berfungsi saat mobil mulai bergerak. Jadi dari di starter jalan, nah itu sudah mulai berfungsi rem ABS. Yang ditandai dari masuknya beberapa data dari input. Ya, wheel speed sensor akan mendeteksi putaran roda kendaraan. Data dari input itu bisa berasal dari wheel speed sensor maupun dari brake fluid level sensor. Oke, next. Keempat wheel speed sensor atau sensor kecepatan yang terdapat pada keempat roda akan mengirim arus sinyal dari masing-masing roda. Jika salah satu sinyal hilang, bisa dipastikan roda tersebut dalam keadaan ngelok atau ngunci. Nah, ini akan berupa data input. Sinyal ini atau input ini akan masuk ke ABS yang dikirim dari sensor kecepatan untuk diolah bersama beberapa sensor lainnya. Ya, next. Nah, ini yang penting di sini ya. Saat ABS control modul menemukan adanya roda yang selip atau terkunci, maka modul ini akan mengirimkan arus ke aktuator. Di sini ada solenoid valve dan motor ABS. Kemudian aktuator akan melepas daya pengereman di roda kendaraan yang terkunci, sehingga roda tersebut akan kembali berputar untuk mendapatkan traksi. Nah, data input diolah sama ABS control module atau di sini gambarnya ECU ya. Kemudian diteruskan menuju ke aktuator ya. Di aktuator kemudian akan memerintahkan untuk melepaskan rem yang terkunci ya, dilepas supaya dia bisa berjalan. Kemudian kalau sudah dilepas, nanti dikunci lagi, direm lagi, seperti itu. Makanya prosesnya seperti rem lepas, rem lepas, rem lepas, begitu seterusnya. Proses ini sangat cepat. Dalam 1 detik bisa 15 kali kerja. Nah, kalau kalian mau menggunakan manual menggunakan rem pedal kaki ya, itu tidak akan bisa mengimbangi kecepatan sensornya ABS. Dalam 1 detik 15 kali kerja, kalian ngerem itu saja sudah bisa 2 detik. Nah, makanya kesimpulannya apabila sistem rem ABS ini sudah dipakai di kendaraan kalian, apabila kalian ngerem itu tidak akan terasa
nggak akan terasa atau sama saja kayak nggak pakai ABS. Tapi sebenarnya ABS ini sedang bekerja, yaitu melakukan penguncian pada bagian yang terkunci, bagian roda yang terkunci untuk dilepas dan direm kembali, lepas rem kembali. Intinya seperti itu. Paham ya? Mudeng ya? Semoga dapat dipahami. Saat roda sudah terbebas, gaya pengereman kembali disalurkan sehingga tetap akan menghentikan laju kendaraan. Seperti itu ya intinya. Next, sekarang kita bahas kelebihan ABS. Sistem keamanan lebih terjamin karena slip saat pengereman sangat minim terjadi. Kemudian cocok digunakan untuk melintasi jalanan yang licin dengan kecepatan tinggi. Kemudian pada saat roda mobil terjebak di area yang berlumpur, roda cenderung lebih mudah lepas. Kok bisa seperti ini? Ya karena kalau sistem pengereman pengunciannya dilepas, maka ban akan mendapatkan traksi kembali. Ya, traksi itu gaya gesek terhadap permukaan jalan. Artinya dia akan mencekram permukaan jalan dan akhirnya bisa keluar dari lumpur. Seperti itu. Ya, simpel kan? Lanjut. Kekurangan. Jika terjadi masuk angin atau udara palsu di dalam sistem, maka sulit untuk dikeluarkan melalui proses bleeding seperti umumnya. Kemudian minyak rem tidak boleh kosong atau kurang dari spek. Nah, spesifikasi maksudnya. Kalau ini terjadi, yaitu minyak rem kosong dan kurang dari spesifikasi, maka nanti akan terjadi malfungsi, yaitu nanti ditandai dengan menyalanya lampu indikator pada dashboard kendaraan. Ya, oke. Kemudian wheel speed sensor lebih sensitif yang berdampak mudah mengalami kerusakan. Untuk pertemuannya sampai sekian pada ABS. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Pertemuan minggu depan dengan materi yang mungkin nanti baru ya, yaitu ABS sudah selesai. Semoga tadi penjelasannya mudah dimengerti, dapat dipahami. Tetap semangat belajar, tetap jaga kondisi kesehatan. Mangan masker, makan masker, gitu ya kata dokter Tirta. Untuk apa? Supaya imun kalian kuat. Bukan makan masker ya, itu kan diplesetkan menjadi makan masker. Tapi makanlah yang banyak dan apabila pergi gunakanlah masker selalu. Begitu pesan dari Pak Guru. Sekian pertemuan kali ini. Pak Guru akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.